Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz dengan NPM 336220106, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana metode pelaksanaan konstruksi untuk elemen struktur paket. Baik, sebelumnya file cap itu merupakan sebuah elemen struktur yang dimana dia itu mengikat pondasi, atau di sini pondasinya itu tiang pancang ya, yang dilakukan sebelum berdirinya sebuah kolom. Nah, jadi umumnya file cap itu terdiri atas beberapa tulangan baja yang bentuk diameternya disepadankan dengan kebutuhannya. File cap memiliki fungsi sebagai penyaluran beban gaya dari struktur kolom atas ke struktur pondasi dalam. Selain itu, file cap digunakan untuk mengikat pondasi kelompok yang kemudian gaya-gaya atas kolom terdistribusi secara merata ke pondasi. Secara analitis, file cap ini memperoleh gaya aksial dari kolom ya, tekanan tanah, serta daya dukung pondasinya. Nah, apabila dilihat secara gambar, bisa dilihat pada gambar di samping, di atas ini ada kolom. Nah, kemudian kolom ini pastinya kan akan memikul ban bangunan ya. Nah, kolom ini beban tersebut sebelum disalurkan kepada pondasi tiang pancang, dia terlebih dahulu didistribusikan secara merata ke di file cap-nya. Jadi biasanya satu kolom itu bisa minimal 1 sampai 2 tiang pancang tergantung kebutuhannya. Oke, kemudian ini ada contoh gambar detail dari file cap apabila digunakan satu buah tiang pancang atau fondasi dalam ya. Untuk gambar detailnya seperti yang di sebelah kiri, file cap tipe PC1A ini merupakan gambar detail yang saya dapatkan dari proses magang yang telah saya lakukan di PT Nusaraya Cipta dalam proyek apartemen Kreativo. Nah, jadi kurang lebih apabila digunakan diameter yang panjangnya sekitar 800 mm. Nah, ini ketebalan yang tebal si file cap itu bisa di 1200, bisa dilihat di potongan yang ini di bawahnya. Jadi file cap dan di bawahnya akan ada tiang pancangnya dan di atas ada kolom. Ini untuk apabila satu kolom memerlukan satu tiang pancang. Nah, kalau dua akan seperti gambar yang di samping. Jadi kolomnya itu ada di tengah, di pusat beban atau ya di pusat beban penampang dari file cap-nya. Kemudian ada 2 tiang pancang sehingga bisa dilihat dari tampak sampingnya di potongan yang ada ini. Biasanya bentuk tiang pancang bisa berubah-berubah mengikuti kebutuhan dari banyaknya tiang pancang yang digunakan. Kalau semisal 2 ya bisa jadi persegi panjang, kalau 3 bisa jadi segitiga. Nah, untuk pelaksanaan dari file cap itu sendiri, terdapat beberapa alat dan material yang digunakan. Untuk alat itu sendiri ada theodolite atau total station untuk keperluan pengukuran di lapangan, kemudian ada backhoe atau excavator untuk penggalian, kemudian ada concrete vibrator untuk proses pengecorannya, kemudian ada alat pemotong besi, alat pembengkok besi untuk fabrikasi, kunci bar tying atau tang ikat, ada water pump untuk menyedot air yang ada di galian, ada ember atau trommel, pipe, kemudian ada kren dan derek jika diperlukan. Kemudian untuk materialnya biasanya file cap ini dicor di
site ya. Jadi digunakan beton yang ready mix atau beton segar ya. Kemudian juga ada baja tulangan untuk pembesiannya. Kemudian ada backcasting. Yang biasanya backcastingnya ini digunakan backcasting yang bahannya kayu. Kemudian ada kawat binding atau kawat benret untuk pembesiannya. Kemudian secara pelaksanaan, yang pertama itu adalah tahap persiapan, di mana pada persiapan ini dimulai dari pekerjaan pembersihan lahan terlebih dahulu, yang dibuat untuk pembuatan pile cap yang terdiri dari pembersihan lahan dari sisa galian, sampah, besi, dan bahan lainnya yang dapat mengganggu keberadaannya. Setelah pembersihan lahan, selanjutnya itu dilakukan pengukuran untuk menentukan titik asi pile cap-nya menggunakan total section berdasarkan shop drawing yang dilanjutkan pada pemasangan patok as dari si pile cap-nya untuk mendapatkan posisi yang benar pada saat penggalian. Nah, melakukan penggalian untuk pile cap sesuai dengan elevasi yang sudah direncanakan. Pekerjaan kalian ini juga bertujuan untuk menggali kepala tiang panjang yang tertimbun tanah menggunakan ekskavator sampai kedalaman yang ditentukan atau mengikuti tebal dari pile cap-nya atau kepala cap. Kemudian bila sudah dilakukan tahap pertama tadi, dilanjutkan ke pembuatan lantai kerja. Nah, jadi lantai kerja ini berfungsi untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan pile cap. Nah, dilakukan pengukuran elevasi terlebih dahulu sesuai rencana menggunakan neutral section atau theodolite. Kemudian pengecoran dilakukan secara langsung dengan proses cor di tempat atau dengan beton ready mix. Area galian selanjutnya dibersihkan dan diratakan dengan lapisan pasir dengan ketebalan lantai kerja sesuai shop drawing. Berikutnya dilakukan pengukuran dan pemasangan lantai kerjanya. Kemudian setelah lantai kerja sudah, dilanjutkan di tahap ketiga yaitu adalah tahap pembesian. Nah, untuk tahap pembesian ini besi tulangan atau baja ulir yang dipakai itu difabrikasi pada tempat fabrikasinya. Setelah itu didistribusikan ke lokasi pile cap, bisa dengan alat berat seperti kren atau dengan tenaga manusia gitu. Untuk perakitan besi tulangan ini langsung dilakukan di lubang pile cap-nya dengan menggunakan baja ulir dan juga diberikan beton decking atau tahu beton. Kemudian pekerjaan pembesian ini juga meliputi tulangan atas dan bawah, tulangan stack pile cap sebagai penghubung menuju kolom. Nah, untuk prosesinya bisa dilihat di gambar yang dari sumber Clockmart ini. Prosesi dari pengerjaan pile cap, kemudian ini ada yang udah jadi. Kemudian pelaksanaan pile cap selanjutnya di tahap keempat setelah pembesian yaitu ada pemasangan backcasting. Nah, sebelum backcasting dipasang pada pile cap sebenarnya harus difabrikasi terlebih dahulu si kayu atau plywood yang digunakan untuk backcasting untuk menyesuaikan si ukurannya. Sehingga nanti di lapangan tinggal dipasang karena sudah sesuai. Kemudian backcasting pile cap itu biasanya digunakan yang bahan dasarnya itu kayu atau plywood. Kemudian setelah backcasting itu selesai dirakit, selanjutnya itu dapat dilakukan pengecoran. Nah, namun sebelum dilakukan pengecoran, kontraktor biasanya juga melakukan inspeksi dari pembesian ya. Pembesian dan backcasting itu harus dicek karena itu fatal akibatnya apabila ada pembesian yang dipasang tidak sesuai dengan rencananya, maka tentunya akan mengurangi kekuatan rencana dari elemen pile cap-nya. Nah, kemudian pengecoran itu dilakukan pastinya setelah backcasting terpasang. Nah, biasanya juga sebelum dilakukan pengecoran itu dilakukan tes laman terlebih dahulu untuk mengecek kesesuaian mutu beton dengan spesifikasi rencana pengecoran sendiri menggunakan concrete pump. Setelah beton sudah dituangkan semuanya, prosesinya itu dibantu sama alat vibrator beton. Hal ini digunakan untuk meminimalisir kerusakan beton akibat tidak meratanya beton atau meminimalisir terjadinya honeycomb ya, atau retak-retak.
Prosesinya seperti gambar yang saya dapatkan dari Journal of Civil Engineering and Technology Sciences di tahun 2024. Seperti ini, biasanya dicor secara vertikal dan mungkin hasilnya bisa dilihat di gambar yang bersumber dari arsitektur studio di atasnya. Kemudian setelah pengecoran selesai dilakukan prosesi curing beton. Nah, curing ini dilakukan agar beton tersebut dapat mengikat dengan sempurna dan tidak terjadi retak maupun cacat pada beton yang dapat mengurangi mutu beton itu sendiri. Setelah berlangsungnya proses pengerasan atau setting time-nya pada perawatan ini dilakukan dengan membasahi permukaan PLKP dengan air agar tetap lembab. Nah, penyiraman atau pembasahan ini digunakan untuk menghindari kehilangan kadar air semen akibat penguapan atau suhu akibat panas matahari ya. Kemudian beton dirawat dengan cara disirami air bersih, dapat dilakukan 2 kali yaitu saat siang dan sore hari. Seperti yang ada di gambar ini. Oke, mungkin itu dari tahapan pelaksanaan pile cap. Nah, dalam pelaksanaannya pun harus di pengendalian mutu juga ya, seperti checklist pembersihan, checklist backcasting, karena backcasting harus benar-benar rapat sempurna supaya tidak terjadi kebocoran ya. Kemudian juga ada uji selam tes untuk yang seperti dijelaskan sebelumnya. Dan juga mungkin bisa juga dilakukan pengendalian mutu seperti penjadwalan dan sebagainya. Kemudian untuk prosedur K3 yang digunakan, pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD, baik helm safety, rompi safety, sepatu boots, dan sebagainya untuk menunjang keamanan. Kemudian juga biasanya dilakukan akses bekerja yang aman oleh pihak ketiga, di mana supaya pekerja dapat bekerja atau mengakses lokasi situsnya dengan aman. Kemudian permasalahan yang kerap terjadi di prosesi pelaksanaan pile cap, biasanya terdapat genangan air di galian, kemudian posisi kepala tiang atau pile cap itu tidak tepat, kemudian itu terjadi honeycomb atau betonnya itu saat pengecoran itu tidak padat ya. Kemudian penempatan dan pengikatan tulangan tidak sesuai dengan gambar kerja. Nah, untuk solusi yang pertama itu apabila terdapat genangan air pada galian dapat digunakan pompa air ya. Karena pastikan galian tetap kering sebelum cor beton ya, karena ya tentunya kalau ada genangan terus dicor ya pasti mutu betonnya akan berkurang karena ada air di sana yang bertambah maksudnya. Apabila atau terdapat elevasi muka air yang tinggi, dapat dilakukan prosesi dewatering terlebih dahulu ya, agar prosesi dari pekerjaan pile cap ini dapat maksimal. Kemudian untuk solusi yang masalah yang kedua, dapat dilakukan survei ulang dengan total station dan sesuaikan posisi pile cap atau detail tulangannya. Kemudian untuk solusi permasalahan yang ketiga tentang honeycomb, saat pengecoran dapat digunakan vibrator dengan merata dan kemudian pastikan backcasting tertutup rapat dari sebelum prosesi pengecoran itu dilaksanakan. Nah, untuk solusi permasalahan yang keempat, dapat dilakukan pengawasan rutin dan checklist ketat sebelum pengecoran. Ini ada hardcap-nya, dapat disimak selama 2 menit ke depan.
Quicklisting, dipasang, kemudian dilakukan pengetahuan, kemudian dilakukan pembubaran. Seperti ini proses dari pengerjaan atau pelaksanaan dari FileCap. Oke, baik. Ini merupakan video pelaksanaan dari pengerjaan FileCap. Mungkin itu sekaligus menutup pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kemudian referensi yang saya gunakan tertera dalam daftar referensi yang dapat dilihat sebagai berikut. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.